Bagaimana jika saya bilang Anda bisa menanam pepaya dan pisang saat di luar sedang turun salju? Kedengarannya mustahil, bukan? Kebanyakan orang akan berpikir kita butuh rumah kaca canggih yang harganya ribuan dolar. Tapi ternyata tidak. Dalam video ini saya akan menunjukkan bagaimana saya membangun sebuah surga tropis kecil di halaman belakang rumah saya dengan biaya hanya 30 dolar. Ya, Anda tidak salah dengar. 30 dolar. Tetaplah menonton untuk melihat bagaimana sebuah lubang sederhana di tanah bisa mengubah aturan main dalam berkebun di iklim dingin. Sebelum kita mulai menggali, mari kita pahami dulu konsep dasarnya. Apa itu perangkap matahari? Ide ini bukanlah hal baru. Ini adalah versi sederhana dari sebuah konsep kuno yang disebut walipini atau rumah kaca bawah tanah. Prinsipnya sangat cerdas. Bumi memiliki suhu yang relatif stabil beberapa meter di bawah permukaan. Di musim dingin, tanah lebih hangat daripada udara. Dan di musim panas, tanah lebih sejuk. Lubang perangkap matahari ini memanfaatkan panas geotermal alami dari bumi dan menggabungkannya dengan efek rumah kaca dari atap transparan. Sinar matahari masuk, menghangatkan udara dan tanah di dalam lubang. Panas itu kemudian terperangkap, dan dinding tanah yang sejuk di sekitarnya bertindak sebagai isolator raksasa, menjaga suhu tetap stabil bahkan ketika di luar sangat dingin. Semuanya berawal dari rasa frustrasi. Saya tinggal di daerah dengan musim tanam yang sangat singkat. Setiap tahun, saya harus menunggu hingga akhir musim semi untuk mulai menanam, dan buru-buru memanen semuanya sebelum embun beku pertama datang. Saya selalu bermimpi bisa menanam buah-buahan eksotis seperti jeruk atau buah ara, tetapi iklim di tempat saya sama sekali tidak mendukung. Biaya untuk membangun rumah kaca tradisional terlalu mahal. Saya butuh solusi yang cerdas, efisien, dan yang paling penting, sangat murah. Inilah yang mendorong saya untuk mencari alternatif. Saya mulai berpikir, bagaimana caranya menciptakan iklim mikro yang hangat, tanpa harus bergantung pada listrik atau pemanas yang mahal. Pertanyaan ini membawa saya pada penjelajahan di internet, mencari metode berkebun kuno dan modern yang bisa diadaptasi. Setelah berjam-jam melakukan riset, saya menemukan konsep perangkap matahari atau walipini. Saya sangat terpesona. Idenya begitu sederhana namun jenius. Menggunakan massa termal bumi sebagai penyimpan panas alami. Saya menemukan banyak contoh dari seluruh dunia, di mana orang-orang berhasil menanam sayuran sepanjang tahun di lubang-lubang seperti ini. Teorinya adalah, dengan menggali ke dalam tanah, kita bisa lolos dari suhu udara ekstrem di permukaan. Kemudian, dengan atap miring yang menghadap ke matahari musim dingin, kita bisa memaksimalkan penyerapan panas matahari. Panas tersebut akan diserap oleh dinding dan lantai tanah, lalu dilepaskan secara perlahan di malam hari. Ini seperti memiliki baterai panas raksasa yang gratis. Saya tahu, inilah solusi yang saya cari. Langkah selanjutnya adalah perencanaan. Saya tidak ingin membuat sesuatu yang rumit. Kuncinya adalah kesederhanaan. Saya memilih lokasi di halaman belakang yang mendapatkan sinar matahari paling banyak, terutama di pagi hari selama musim dingin. Saya memutuskan untuk membuat lubang berbentuk persegi panjang. Dimensinya sekitar 3 meter kali 2 meter dengan kedalaman sekitar 1,5 meter. Yang paling penting adalah orientasi atap. Di belahan bumi utara, atap harus miring menghadap ke selatan untuk menangkap sudut matahari musim dingin yang rendah. Dinding utara dibuat lebih tinggi dari dinding selatan, menciptakan kemiringan yang sempurna untuk panel atap. Saya membuat sketsa sederhana di atas kertas, hanya untuk memvisualisasikan bentuk dan memastikan semua sudutnya benar. Tidak ada cetak biru yang rumit, hanya ide dasar dan ukuran. Sekarang bagian yang paling menantang, bagaimana membangun ini dengan anggaran 30 dolar. Saya harus menjadi kreatif, saya tidak membeli material baru. Sebaliknya saya mulai berburu barang bekas. Saya mengunjungi tempat barang bekas lokal dan menemukan beberapa jendela tua yang orang buang. Harganya sangat murah. Itulah yang akan menjadi atap transparan saya. Untuk kerangka atap, saya menggunakan beberapa kayu bekas dari proyek bangunan tetangga yang sudah tidak terpakai. Mereka dengan senang hati memberikannya secara gratis. Bagian terbesar dari anggaran saya, sekitar 20 dolar, dihabiskan untuk membeli terpal plastik tebal tahan UV. Ini akan saya gunakan sebagai lapisan tambahan untuk atap dan dinding, untuk memastikan insulasi dan kedap air. Sisanya, 10 dolar, saya gunakan untuk membeli sekrup dan beberapa paku. Anggaran terpenuhi.
Inilah saatnya kerja fisik dimulai. Menggali lubang seluas 6 meter persegi dengan kedalaman 1,5 meter sendirian bukanlah pekerjaan mudah. Saya hanya menggunakan sekop dan cangkul. Tanah di daerah saya cukup berbatu, jadi saya harus mengeluarkan banyak tenaga untuk menyingkirkan batu-batu besar. Proses ini memakan waktu beberapa hari. Saya memastikan dindingnya saya gali serata mungkin. Satu trik yang saya pelajari adalah membuat dindingnya sedikit miring keluar saat saya menggali lebih dalam untuk mencegah tanah longsor. Ini adalah bagian yang paling melelahkan dari seluruh proyek, tetapi juga yang paling memuaskan. Setiap sekop tanah yang saya angkat, saya membayangkan buah-buahan tropis yang akan tumbuh di sana. Itu menjadi motivasi terbesar saya. Setelah lubang selesai digali, saatnya membangun struktur. Dinding tanah itu sendiri sudah cukup kuat, tetapi saya ingin memberikan sedikit dukungan tambahan. Di bagian utara, saya membangun dinding penahan rendah menggunakan beberapa balok beton bekas yang saya temukan. Ini akan menjadi pondasi untuk sisi atap yang lebih tinggi. Untuk kerangka atap, saya memotong kayu bekas sesuai ukuran. Saya membuat kerangka sederhana yang akan menopang jendela-jendela tua. Saya memastikan strukturnya cukup kuat untuk menahan beban salju di musim dingin. Saya tidak menggunakan teknik pertukangan yang rumit. Semuanya disambung dengan sekrup dan paku. Tujuannya fungsionalitas, bukan keindahan. Yang penting adalah struktur ini kokoh dan bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Pemasangan atap adalah momen krusial. Ini adalah bagian yang akan menjebak matahari. Saya meletakkan jendela-jendela tua di atas kerangka kayu. Saya tumpang tindih sedikit untuk mencegah kebocoran. Kemudian, saya menutup seluruh atap dengan terpal plastik UV tebal yang sudah saya beli. Saya menariknya kencang dan mengamankannya di sekeliling tepi lubang dengan batu-batu besar dan beberapa papan kayu. Saya juga melapisi bagian atas dinding tanah dengan plastik untuk mencegah erosi akibat hujan. Semua celah saya tutup serapat mungkin. Fisika di baliknya sederhana. Cahaya gelombang pendek dari matahari bisa menembus kaca atau plastik. Tetapi panas gelombang panjang yang dipancarkan kembali oleh tanah tidak bisa keluar dengan mudah. Efek rumah kaca pun tercipta. Dengan struktur yang sudah jadi, sekarang saatnya mengubah lubang tanah ini menjadi taman yang subur. Saya tidak menggunakan tanah khusus yang mahal. Saya hanya mengembalikan sebagian tanah lapisan atas yang subur yang saya gali sebelumnya. Saya mencampurnya dengan banyak kompos buatan sendiri dan daun-daun kering untuk meningkatkan nutrisi dan drainase. Tanah di dalam lubang ini akan tetap hangat dan terlindungi. Untuk percobaan pertama, saya memilih beberapa tanaman yang relatif kuat. Saya menanam pohon lemon kecil, pohon ara, dan beberapa bibit jahe. Saya sangat bersemangat untuk melihat bagaimana mereka akan beradaptasi dengan rumah baru mereka yang unik ini. Satu hal penting yang sering dilupakan orang adalah ventilasi. Pada hari yang cerah, bahkan di musim dingin, suhu di dalam perangkap matahari ini bisa menjadi sangat panas. Terlalu panas untuk tanaman. Jadi ventilasi sangat penting. Solusi saya lagi-lagi sangat sederhana dan murah. Saya membuat 2 lubang ventilasi kecil. Satu di bagian bawah dinding timur, dan satu lagi di bagian atas dinding barat. Ini menciptakan aliran udara alami. Udara sejuk masuk dari bawah dan udara panas keluar dari atas. Saya menutup lubang-lubang ini dengan kain kasa untuk mencegah hama masuk. Untuk membukanya, saya hanya perlu menyingkirkan penutup kayunya. Sistem ventilasi manual ini bekerja dengan sangat baik untuk mengatur suhu. Beberapa minggu pertama adalah masa-masa penantian yang menegangkan. Di luar, suhu mulai turun drastis. Embun beku pertama datang, lalu salju tipis mulai turun. Setiap pagi, saya akan berlari keluar untuk memeriksa kondisi di dalam lubang. Dan hasilnya sungguh menakjubkan. Di luar, rumput membeku. Tapi di dalam, tanaman saya tampak hijau dan sehat. Termometer di dalam menunjukkan suhu 10 hingga 15 derajat Celcius lebih hangat daripada di luar. Pohon lemon saya bahkan mulai menunjukkan tunas-tunas baru. Saya belajar bahwa orientasi atap sangatlah penting. Saya juga belajar bahwa menjaga atap tetap bersih dari salju adalah kunci agar cahaya matahari bisa masuk secara maksimal. Proyek murah ini benar-benar berhasil. Jadi, inilah momen puncaknya. Sebuah foto yang saya ambil di pertengahan musim dingin. Di latar depan, pohon lemon kecil saya yang rimbun di dalam lubang. Di latar belakang, di luar lubang, seluruh halaman tertutup salju putih. Ini adalah bukti nyata bahwa konsep perangkap matahari ini bukan hanya teori. Ini benar-benar berfungsi. Kita bisa menantang batasan iklim kita dengan solusi yang cerdas dan terjangkau.
Proyek senilai $30 ini telah memberi saya kemampuan untuk menanam makanan segar sepanjang tahun. Ini bukan tentang menghabiskan banyak uang, ini tentang menggunakan sumber daya yang kita miliki, yaitu panas dari bumi dan matahari, secara lebih efektif. Terima kasih banyak sudah menonton. Jika video ini menginspirasi Anda, jangan lupa untuk menekan tombol suka dan berlangganan. Sekarang, saya punya pertanyaan untuk Anda. Buah tropis, apa yang paling ingin Anda tanam jika Anda memiliki perangkap matahari seperti ini? Tuliskan jawaban Anda di kolom komentar di bawah.